Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk materi hari ini yaitu bagaimana membuat pemodelan simulasi sistem antrian. Oke, untuk studi kasusnya langsung saja. Pada simulasi sistem antrian ini, misalkan ada suatu BPRX hanya mengoperasikan 2 orang teller untuk melayani nasabah, di mana waktu kedatangan nasabah ke BPRX itu misalnya berkisar setiap 1-8 menit. Sedangkan seorang nasabah ini dilayani sekitar 1-4 menit. Misalkan lagi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan di sini dibuat yaitu untuk melayani 6 nasabah. Datanya sudah tersaji pada tabel berikut ini. Di sini ada hasil observasi di mana yang didapat adalah misalkan ada 6 nasabah dengan waktu antar kedatangan yang berbeda-beda. Waktu antar kedatangan yang dimaksud di sini adalah selang waktu antara nasabah yang sekarang dengan nasabah yang sebelumnya. Misalkan selang waktu antara nasabah kedua dengan yang sebelumnya adalah yang pertama, atau selang waktu antara nasabah ketiga dengan yang kedua, dan seterusnya. Kemudian waktu pelayanan, ini waktu pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan teller melayani nasabah. Ya, berdasarkan studi kasusnya, di situ waktu pelayanan berkisar antara 1-4 menit. Jadi masing-masing nasabah waktunya pelayanannya berbeda-beda, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini yaitu buatlah simulasi untuk mengetahui apakah sistem pelayanan pada BPRX itu sudah bagus atau belum, atau tidak untuk mempekerjakan 2 teller. Oke, sebelumnya ya pada materi ini sudah juga dibahas mengenai simulasi sistem antrian dengan 1 teller, ya kan, dalam melayani nasabah pada BPRX itu hasil simulasinya belum bagus. Maka dari itu di sini dibuatlah pembahasan dengan 2 teller. Apakah hasilnya nanti sudah termasuk kategori bagus atau sebaliknya belum bagus juga, ya kan, berdasarkan simulasi yang sebelumnya 1 teller. Oke, jadi itu kita langsung saja pada pembahasannya atau pada penyelesaiannya. Oke, untuk penyelesaian di sini kita buatlah yaitu tabel, ya, simulasi kedatangan dan simulasi pelayanan, di mana dapat dilihat sebagai berikut. Oke ya, sebelum kita masuk ini kita lihat dulu simulasi kedatangan dan pelayanan. Oke. Sini tadi untuk banyaknya nasabah ya. Banyaknya nasabah ada 6. Waktu antar kedatangan sudah diketahui. Di sini sudah ditetapkan berdasarkan observasi yang dilakukan. Kemudian waktu layanan sudah ditentukan. Maka yang dicari adalah waktu kedatangan, waktu mulai. Waktu mulai ini kita buat ada 2 karena di sini ada 2 teller. Maka ada waktu mulai dilayani teller 1 dan waktu mulai dilayani teller 2. Kemudian kita cari juga waktu selesai. Waktu selesai pun di sini dibagi menjadi 2 ya. Waktu selesai dilayani teller 1 dan waktu selesai dilayani teller 2. Selanjutnya untuk waktu menunggu antrian, kemudian kita cari waktu dalam sistem dan waktu idle time teller 1. Di sini ada 2 ya, teller 1 dan idle time teller 2. Oke, langsung aja kita cari yaitu waktu kedatangan. Waktu kedatangan ini didapat dari waktu antar kedatangan. Misalnya waktu antar kedatangan nasabah 1 di sini 0 menit atau tidak ada. Maka waktu kedatangannya pun
menit yang ke 0. Kenapa harus menit ke 0? Ibaratnya bank tersebut dibuka untuk pelayanan jam 9.00. Jadi dalam menit kan dia 00. Dan nasabah 1 datang juga pada jam 9.00. Jadi pada menitnya dia menit yang ke 0, maka waktu kedatangannya menit yang ke 0. Nasabah yang kedua, waktu antar kedatangannya 8 menit. Jadi selangnya 8 menit dari nasabah sebelumnya. Sebelumnya menit ke 0, maka nasabah kedua dalam menit dia menit ke 8. Ya, ditambah aja ya waktu antar kedatangan nasabah yang sekarang yang dicari yang kedua, 8 ditambah waktu nasabah yang sebelumnya. Kalau N kurang 1 ya, 0. Jadi 8 tambah 0, 8. Oke, nasabah ketiga, waktu antar kedatangannya 6 menit dari nasabah sebelumnya. Sebelumnya menit ke 8, 6 menit kemudian datang nasabah ketiga. Jadi jumlahkan aja 6 ditambah 8, 14. Nasabah keempat 1 ditambah 14, 15. Nasabah yang kelima 8 ditambah 15, 23. Nasabah keenam 3 ditambah 23, 26. Itulah dia untuk mencari waktu kedatangan. Dirumuskan yaitu waktu kedatangan nasabah yang ke N ditambah sama dengan waktu antar kedatangan nasabah yang ke N ditambah dengan waktu kedatangan nasabah yang ke N atau nasabah yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita cari waktu mulai dilayani. Di sini ada teller 1 dan teller 2. Kenapa? Karena dia di sini 2 teller, maka dilakukan pembagian tugas. Pembagian tugasnya di sini secara bergantian, yaitu teller 1 bertugas melayani nasabah ganjil. Nasabah ganjil yang dimaksud yaitu nasabah 1, 3, 5. Sedangkan teller 2 melayani nasabah genap. Genap itu adalah 2, 4, dan 6. Makanya kita mulai dari waktu mulai dilayani teller 1. Di sini tentunya menit yang ke 0 untuk nasabah 1 karena waktu kedatangannya dia menit yang ke 0, maka dia langsung dilayani oleh teller 1 menit yang ke 0. Nasabah kedua dilayani oleh teller 2. Ini karena nasabah yang kedua kedatangannya menit ke 8, maka dia langsung dilayani pada menit ke-8 juga pada teller 2. Kenapa? Karena nasabah sebelumnya kan tidak ada. Kalau bagi teller 2, nasabah kedua ini kan ibaratnya nasabah yang pertama, kan gitu. Maka dia langsunglah dilayani pada menit yang ke-8 juga. Oke, nasabah yang ketiga, waktu mulai dilayani menit yang ke-14. Kenapa? Karena waktu kedatangannya dia menit ke-14. Dilihatnya nasabah sebelumnya yang dilayani teller 1 sudah tidak ada atau sudah selesai. Selesainya yaitu pada menit yang ke-4, yaitu 0 ditambah 4. Maka dia datang menit ke-14, langsunglah dilayani pada menit yang ke-14. Nasabah keempat dilayani oleh teller 2, yaitu waktu kedatangannya menit ke-15. Dilihatnya nasabah sebelumnya yaitu nasabah yang kedua, nasabah yang genap pada teller 2, yaitu selesai pada menit yang ke-9. 8 tambah 1. Jadi nasabah kedua selesai menit ke-9, dia datang menit yang ke-15. Maka langsunglah dilayani pada menit yang ke-15. Nasabah yang kelima, waktu kedatangannya menit ke-23. Dilihatnya nasabah yang ganjil, nasabah yang sebelumnya nasabah ketiga yang dilayani teller 1 selesai pada menit yang ke-14 ditambah 4, yaitu 18. Dia datang menit ke-23, maka langsung dilayani pada menit yang ke-23. Nasabah yang ke-6, waktu kedatangannya menit ke-26. Dilihatnya nasabah sebelumnya nasabah yang genap, yaitu 4. 15 ditambah 3 selesainya
menit ke-18. Maka dia dilayani, ya datang menit ke-26 langsunglah dilayani pada teller 2 menit yang ke-26. Itulah dia untuk melayani baik teller 1 maupun teller 2. Jadi kita lihat berdasarkan nasabah ganjil 135 dilayani teller 1, nasabah yang genap 246 dilayani teller 2. Oke. Selanjutnya waktu selesai dilayani teller 1 itu didapat dari waktu mulai, ya. Kalau teller 1 berarti kan kita lihat nasabah ganjil, kalau teller 2 kita lihat nasabah genap. Itu didapat dari waktu mulai dilayani teller 1 ditambah waktu layanan. Makanya 0 ditambah 4 dapat 4. Nasabah 2 kita lihat waktu mulai dilayani teller 2 8 ditambah waktu layanannya 1. 8 tambah 1 9. Nasabah 3 kita lihat waktu mulai dilayani teller 1 ditambah waktu layanannya 4. Jadi 18. Nasabah yang keempat. Nah, di sini kita lihat waktu mulai dilayani teller 2 15 ditambah 3 sama di sini 18. Nasabah kelima dilayani oleh teller 1. Waktu mulai teller 1 23 ditambah 2 berarti 25. Nasabah keenam waktu selesai dilayani teller 2 kita lihat dari waktu mulai dilayani teller 2 ditambah waktu layanan. Jadi 26 ditambah 4 dapatlah. Nah, itu dia ya. Jadi intinya waktu selesai dilayani itu dilihat dari waktu mulai dilayani ditambah waktu layanan. Oke, selanjutnya waktu menunggu. Waktu menunggu antrian. Waktu menunggu antrian ini dilihat dari waktu mulai sama waktu kedatangan. Apakah ada selisihnya dari masing-masing nasabah? Misalnya nasabah pertama waktu mulainya 0 menit, kedatangannya 0 menit, berarti kan tidak ada selisih, makanya dapatlah waktu menunggunya 0. Nasabah kedua waktu mulainya menit ke-8, kedatangannya pun menit ke-8. 8 kurang 8 dapatlah 0. Nasabah ketiga waktu mulainya menit ke-14 dikurang waktu kedatangannya menit ke-14, maka 14 kurang 14 dapatlah 0. Nasabah keempat waktu mulai dilayani menit ke-15 dikurang waktu kedatangannya menit ke-15. 15 kurang 15 dapatlah 0. Nasabah kelima waktu selesai waktu mulai, ya, kita lihat waktu mulai dilayani 23 dikurang waktu kedatangannya 23. 23 kurang 23 0. Nasabah ke-6 waktu mulainya 26 dikurang waktu kedatangannya pun 26. 26 dikurang 26 dapatlah 0. Itulah waktu menunggu antrian, yaitu waktu mulai dilayani masing-masing teller 1 maupun teller 2, ya, dikurang dengan waktu kedatangan. Waktu dalam sistem didapat dari waktu menunggu sama waktu layanan. Waktu dalam sistem ini kan artinya lamanya nasabah di dalam sistem, ya, sistem pelayanan pada BPRX. Jadi kita lihat dari waktu menunggu ditambah waktu layanan. Jadi 0 ditambah 4 dapatlah 4, 0 ditambah 1 dapatlah 1, 0 ditambah 4 dapatlah 4, 0 tambah 3 dapat 3, 0 ditambah 2 dapatlah 2, 0 ditambah 4 dapatlah di sini 4. Itulah waktu dalam sistem didapat dari waktu menunggu antrian, ya, ditambah dengan waktu pelayanan. Oke, idle time teller. Di sini kita cari idle time teller 1 dan idle time teller 2. Kalau idle time teller 1, ya kita berpatokan dengan waktu mulai dilayani teller 1 sama waktu selesai dilayani teller 1. Sedangkan idle time teller 2 ini kita lihat dari waktu mulai dilayani teller 2 dengan waktu selesai dilayani teller 2. Contohnya, kalau nasabah 1 di sini, idle time tellernya kenapa 0? Karena nasabah pertama kan waktu mulainya 0 menit. Nasabah sebelumnya tidak ada, maka dia lamanya atau menunggu tellernya ya tidak ada, yaitu 0
0 menit. Jadi bank tersebut buka, udah langsung datang nasabahnya. Jadi waktu kosong teller satunya tidak ada. Oke, dan di ada teller ya untuk nasabah satu pun tidak ada dibuat ya. Nasabah kedua itu bukan bagian teller satu, melainkan bagian dari idle time teller 2. Makanya idle time teller 1 di sini untuk nasabah 2 ya 0, tidak ada. Karena itu dilayani oleh teller 2. Kita lihat di bagian waktu mulai teller 2 kan menit ke-8. Nasabah sebelumnya pada teller 2 kan tidak ada, maka lamanya teller 2 menunggu nasabah yang kedua itu sebanyak 8 menit. 8 dikurang 0 yang sebelumnya tidak ada, maka di sini dibuat 8. Nasabah yang ketiga di sini kan dilayani teller 1. Kita lihat waktu mulai dilayani nasabah ketiga itu kan 14 dikurang, kita lihat nasabah yang pertama waktu selesainya kan dia di sini 14. Maka lamanya menunggu nasabah yang ketiga pada teller 1 sebanyak 14 dikurang 4 yaitu 10. Oke, selanjutnya nasabah yang keempat kita lihat dari waktu mulai dilayani teller 2 yaitu 15 dikurang dengan waktu selesai dilayani teller 2 yang nasabah kedua. Karena kan teller 2 tadi udah istilahnya nasabah yang genap yaitu 24 ya, 246 kan gitu ya. Jadi 15 dikurang 9, maka lamanya dia menunggu sebanyak 6 menit. Ya, 15 dikurang 9. Oke, selanjutnya nasabah kelima kita lihat yaitu waktu mulai dilayani teller 1 23 dikurang nasabah yang ketiga yaitu waktu selesai dilayani teller 1 yaitu 18. 23 kurang 18 maka dapatlah 5. Selanjutnya nasabah ke-6 kita lihat dari waktu mulai dilayani teller 2 yaitu 26 dikurang waktu selesai dilayani teller 2 pada nasabah keempat yaitu 18. 26 dikurang 18 dapatlah 8. Itulah cara untuk mencari pada bagian tabel simulasi kedatangan dan pelayanan. Selanjutnya kita hitung total dari masing-masing variabel ini ya, atau dari masing-masing waktu yang sudah diketahui. Yaitu waktu antar kedatangan kita totalkan 18 ditambah 6, 14 ditambah 1, 15 ditambah 8. 23 ditambah 3, 26. Maka di sini waktu antar kedatangannya 26. Selanjutnya jumlah waktu pelayanan. Kita lihat waktu pelayanan 4 ditambah 1 5 tambah 4 9 ditambah 3 12 ditambah 2 14 ditambah 4 18. Di sini dapatlah hasilnya waktu pelayanan 18. Kemudian jumlah waktu tunggu antrian tadi tidak ada ya. Di sini waktu menunggu 0. Hanya 0 tadi ya. Waktu dalam sistem di sini 4 ditambah 1 5 ditambah 4 9 ditambah 3 12 ditambah 2 14 ditambah 4 18. Jadi waktu menunggu antrian tadi 0, waktu dalam sistem 18. Oke ya, ada sama ya. Kemudian jumlah idle time teller 1 kita lihat idle time teller 1 ini totalnya 10 ditambah 5 15. Sedangkan idle time teller 2 8 ditambah 6 14. 14 ditambah 8 22. Jadi dapat dia 15 sama 22. Oke, selanjutnya waktu selesai dilayani yang terakhir untuk teller 1. Kita lihat waktu selesai dilayani teller 1 25. Dan waktu selesai dilayani teller 2 30. Maka disinilah dituliskan ada teller 1 25, ada teller 2 30. Oke, setelah sudah mendapatkan jumlah atau totalnya, di sini kita cari
rata-ratanya. Oke, kita lanjut mencari rata-rata. Nah, oke, pada simulasi pelayanan di sini kita cari rata-rata waktu tunggu. Rata-rata waktu tunggu yaitu 0 ini tadi jumlah waktu tunggu. Jumlah waktu tunggu tadi kan di sini 0. 0 dibagi banyaknya nasabah 6. 0 bagi 6 sama dengan 0 menit. Oke, selanjutnya rata-rata waktu pelayanan ini ditambah dari jumlah waktu pelayanan yang kita cari tadi 18 dibagi banyaknya nasabah 6. 18 dibagi 6 dapatlah 3 menit. Oke, selanjutnya peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani. Di sini 4 ini adalah maksimum waktu dalam sistem. Kita lihat di tabel simulasi kedatangan dan pelayanan tadi. Di sini waktu dalam sistem maksimumnya berapa nilai yang tertinggi? Nilai yang tertinggi adalah 4, ya kan? Maka dari itu di sini dituliskan 4 dibagi jumlah nasabahnya 6. 4 dibagi 6 0,66 atau kalau dalam persen 66%. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau tingkat antriannya itu tinggi, itu nanti hasilnya di atas 100%. Berarti sistemnya dengan mempekerjakan 2 teller itu belum bagus. Sebaliknya, kalau hasilnya di bawah 100%, ini kan 66%, ini kan di bawah 100%. Berarti sistem pelayanan pada BPRS dengan mempekerjakan 2 teller itu sudah bagus karena dianggap tingkat antriannya terhitung sangat rendah. Jadi ada 2 kondisi. Ya, kalau tinggi berarti dia di atas 100%. Itu menyatakan sistemnya belum bagus. Kalau tingkat antriannya rendah, itu di bawah 100%. Itu menyatakan sistem pelayanannya sudah bagus ya. Oke, kita lanjut lagi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem, tadi kan waktu dalam sistem itu 18 dibagi jumlah nasabahnya 6, dapatlah 3 menit. Ini bisa dicari juga dengan cara lain seperti menjumlahkan rata-rata waktu menunggu. Waktu menunggu tadi 0 ditambah rata-rata waktu pelayanan yaitu 3. 0 ditambah 3 ya dapatnya sama 3 menit. Jadi bisa 2 cara ya. Persentase teller 1 menganggur berarti 0 ini adalah jumlah waktu dalam sistem. Tadi 0 dibagi 25. 25 ini adalah waktu terakhir dilayani oleh teller 1. Jadi waktu selesai dilayani teller 1 itu 25. Jadi 0 dibagi 25 ya 0 dikalikan 100% ya 0%. Sedangkan persentase teller 2 menganggur 0 ini lebih jelasnya adalah waktu tunggu antrian. Di sini kan 0 dibagi waktu selesai dilayani terakhir pada teller 2 30. 0 dibagi 30 ya sama 0. Kalau dalam persen ya 0%. Sama dengan teller 1 tadi. 0 dibagi 25 ya 0 dikalikan 100% ya 0%. Itu dia ya. Rata-rata waktu antar kedatangan nasabah. Tadi antar kedatangan nasabah totalnya 26 dibagi jumlah nasabah. Jumlah nasabah kan 6. Ini kenapa 5? Karena waktu antar kedatangan nasabah yang pertama itu 0 menit. Kita lihat dari sini tadi kasusnya. Di sini dia 0 menit atau tidak ada selangnya, maka yang dihitung adalah mulai dari nasabah kedua sampai 6, jadi ada 5. Maka tadi jumlah waktu antar kedatangannya 26 dibagi 5, maka dapatlah 5,2 menit. Oke,
Jadi di sini udah kita simpulkan ya dari sini tadi ya. Oke, untuk lebih jelasnya hasilnya yaitu berdasarkan hasil simulasi tersebut tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada BPRX ya khususnya dengan 2 teller itu sudah bagus ternyata. Kenapa bagus? Sebab jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung rendah, yaitu 66%. Ini dia tadi. Kayak tadi kan dibilang kalau di bawah 100% itu dia tingkat antriannya rendah. Berarti sistemnya sudah bagus. Kalau nanti hasilnya di sini 100% ke atas, berarti tingkat antriannya tinggi atau sistemnya belum bagus dengan mempekerjakan hanya misalnya 1 teller ataupun 2 teller ya. Jadi di sini sudah bagus ya, 66%. Jadi nampak nilainya atau persentasenya. Walaupun tingkat menganggur bagi teller tidak ada. Jadi untuk waktu kosong teller ini ya kan udah dibilang bahasanya ya harus rendah. Kalau memang jadi itu ya setidaknya di bawah 50%. Ya harus tidak ada lah, karena itu menyatakan bahwasanya misalnya gambaran bahwasa nasabahnya itu banyak, ya kan? Makanya waktu kosong tellernya tidak ada, ya. Jadi itu dia simulasi yang dibuat ya untuk mempekerjakan 2 teller. Jadi yang awalnya sudah pernah ya dibuat simulasi sistem antrian 1 teller yang menyatakan sistem pelayanannya belum bagus. Jadi coba dibuat 2 teller, ternyata 2 teller sudah bagus. Jadi ini bisa sebagai bahan rekomendasi untuk pengangkatan teller baru ya kan. Sebanyak yang diangkat adalah 1. Jadi yang awalnya misalnya 1 ditambah 1 jadi ada 2 teller, maka sistem pelayanannya sudah efektif atau sudah bagus. Itu dia ya untuk materinya. Jadi jangan lupa untuk dipahami materi kita hari ini.